Hosiana, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Sengsara yang ke-7 kita diberi tema berhenti membuli. Mungkin di kalangan kita sebagai anak muda, kata bully tidak asing lagi. Bully bisa diartikan sebagai memakai kekuatan atau kekerasan untuk mengintimidasi atau untuk melecehkan orang lain. Biasa orang yang suka membuli, entah di media sosial ataupun dalam kehidupan sehari-hari, adalah orang yang suka mencari, katakanlah, mangsa, mencari orang yang dianggap lebih lemah dan mengancam kehidupan mereka. Untuk apa ya? Untuk dicelakai, atau mereka benar-benar mencari jalan supaya mencelakai agar maksudnya tercapai. Entah dengan kata-kata pedas, dengan isu-isu yang disampaikan untuk menekan secara fisik maupun emosional seseorang. Nah, dampak dari bully tentu sangat besar bagi hidup seseorang. Bisa seseorang mengalami keadaan kesehatan fisik yang tidak stabil, emosionalnya rasanya juga menjadi kacau. Ada yang sedih, mengalami tekanan berat, bahkan hilang tujuan hidup dan mencari jalan pintas, mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ada banyak kasus anak-anak pelajar merasa tertekan karena dibuli oleh kawan atau guru dan dia mencari jalan pintas. Nah, Injil Markus bacaan kita pagi ini Bapak Ibu Saudara-saudara mencatat setelah Yesus ditangkap dan diadili di hadapan mahkamah agama dan di hadapan Pontius Pilatus, Yesus diserahkan kepada para tentara Romawi untuk disalibkan. Nah, Pontius Pilatus, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang takut pada tekanan massa yang banyak yang mengikut Yesus itu, dia takut juga kehilangan kekuasaan, karena itu dia memilih menyerahkan Yesus yang tidak bersalah untuk dihukum. Padahal jika merujuk pada hukum Romawi saat itu, seseorang jikalau dijatuhi hukuman mati, seharusnya dia diberi waktu 10 hari untuk mempersiapkan diri menghadapi kematiannya. Tetapi hukuman itu tidak diberlakukan bagi Yesus. Justru Yesus segera dibawa oleh serdadu-serdadu Romawi ke gedung pengadilan di tempat mana seharusnya orang ditindas, dilindungi di sana. Tetapi justru tempat itu menjadi tempat terjadinya kebiadaban terhadap Yesus. Di tempat itu para serdadu Romawi berkumpul untuk menghadiri pelaksanaan hukuman. Mereka katakanlah mengelilingi Tuhan Yesus bagaikan sebuah pertunjukan yang sedang dipertontonkan kepada orang banyak. Mereka memuaskan diri dengan kata-kata kasar dan menyiksanya. Saudara-saudara, serdadu Romawi pastinya mereka sudah tahu Yesus tidak bersalah. Sebab mereka juga hadir dan mendengar bagaimana Pontius Pilatus memberi putusan atas pengadilannya, bahwa ia tidak mendapati kesalahan pun padanya. Markus pasal 15 ayat 14. Akan tetapi kekasih Tuhan, para serdadu dengan kekuatan militer sepertinya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan dalam persiapan penyaliban Tuhan Yesus. Mereka mempermainkan Yesus sebagai raja orang Yahudi, sebab mereka mendengar juga dari orang-orang yang mengejek Yesus dengan sebutan itu. Juga Filipus
pernah berkata demikian, sehingga mereka menyebut, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Nah, dalam teks bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara memberikan kesaksian betapa sikap prajurit Romawi membuli Yesus dengan sungguh sangat kejam untuk menghancurkan fisik dan mental emosional Yesus. Mereka melepaskan baju yang dikenakan oleh Tuhan Yesus sehingga hanya meninggalkan pakaian dalam yang dikenakannya di depan mata bangsanya sendiri. Padahal dalam budaya Israel, menelanjangi seseorang adalah perbuatan untuk mempermalukan. Nah, ini tindakan membuli yang sengaja mereka lakukan untuk memalukan Yesus di depan umum. Dan terhadap perlakuan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, tokoh reformator Johannes Calvin mengatakan, oleh karena dosa mestinya manusia dibuat jadi telanjang dan malu. Tetapi Yesus anak Allah dilepas pakaiannya dan telanjang supaya manusia mendapatkan kehormatan di hadapan Allah. Bayangkan kalau kita saat itu ada di sana dan diperlakukan demikian, seperti apa sikap kita. Saudara-saudara kekasih Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Allah menetapkan anaknya sendiri harus ditelanjangi supaya kita dipakaiani dengan kebenaran, dengan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu kekasih Tuhan, tindakan membuli terus berlanjut. Mereka mengenakan jubah ungu pada Yesus. Jubah ungu adalah simbol kebesaran seorang raja dengan kekuasaan dan kedudukannya. Namun mereka mengenakan jubah ungu pada Yesus bukan karena pengakuan sebagai raja, tetapi sebagai tanda penghinaan. Dan itu kita dapati dalam ayat 20 bagian A. Lalu mereka membuka kembali jubah ungu yang dipakaikan pada Yesus dan mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus sebagai modus penyiksaan, karena duri tersebut pasti menancap di alis, di kepala Yesus, menusuk kepala Yesus dan mengeluarkan darah, dan itu betapa sakitnya untuk melengkapi penderitaan fisik yang Yesus alami. Tidak sebatas itu, mereka juga sengaja berlutut di hadapan Yesus dan sambil berpura-pura menyembah Dia, padahal sebenarnya mereka mengolok-olok Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, jubah ungu, mahkota duri diberikan kepada Yesus, juga menyembah Yesus dalam keadaan berpura-pura. Tidak sampai di situ, mereka juga memukul Yesus dengan buluh sebagai bentuk celaan terhadap kebesaran Yesus sebagai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya sebagai tindakan penghinaan dan sangat merendahkan harga diri seseorang, dalam hal ini Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana reaksi atau sikap Yesus dalam menghadapi tindakan bully para prajurit Romawi yang bengis, yang kasar itu. Tergambar Yesus tidak membalas atau membela diri. Dengan sabar dan diam serta pasrah, Dia menerima semua tindakan bully tersebut. Tetapi bukan sebagai bentuk ketidakberdayaan atau bentuk kehilangan kuasa dan kemuliaan sebagai putra Allah. Sebagai putra Allah tetap Dia memiliki kuasa dan kemuliaan pada dirinya, tetapi Dia tidak mau memakainya sebagai anak Allah untuk menghancurkan para musuh yang membulinya. Yesus rela menerima semua perbuatan membuli terhadap dirinya supaya rencana dan kehendak Allah yang menyelamatkan manusia
digenapi. Ia rela dihina, direndahkan, diolok-olok, dilukai, supaya manusia diselamatkan. Dan ia sadar, untuk itulah dia datang, untuk itulah dia harus menanggung semuanya itu, supaya kita yang percaya di dalam namanya bisa memakai mahkota kemuliaan yang seharusnya dia kenakan. Ia berikan kepada kita karena kasih-Nya yang besar itu. Nah, kekasih Tuhan dalam ketaatan pada kehendak Allah, Yesus tidak hanya beri diri jadi korban, tetapi juga kurban persembahan yang berkenan kepada Allah. Korban dan kurban. Pesan firman Tuhan dalam bacaan ini perlu mendapat perhatian kita, terutama di minggu sengsara sampai dengan saat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Pertama, sebagaimana yang sudah kita lihat dari alasan prajurit melakukan bully pada Yesus, gambaran perilaku prajurit tersebut menunjukkan bahwa sikap membuli terjadi dan seringkali berlangsung di dalam kehidupan kita hingga saat ini. Ketika ada orang membuli kita, baiklah kita tidak merespon dengan balas membuli orang lain itu. Kenapa? Sebab ketika seseorang melaksanakan hal membuli, sungguhnya dia memiliki sebuah maksud tertentu yang intinya mau membuat seseorang, mau membuat kita menjadi malu, sekaligus menjerat kita untuk masuk dalam rencana agar kita tidak dapat berkembang menjadi lebih baik ke depan lagi. Nah, itu provokasi yang dilakukan oleh para prajurit yang membuli Yesus. Bukan tidak mungkin merupakan cara mereka untuk memancing rasa emosional Yesus dan para pengikutnya, sehingga mereka punya alasan untuk menindaklanjuti berdasarkan reaksi tersebut. Mereka mencari-cari alasan dengan memancing emosional Yesus. Karena itu, menghadapi hal serupa, lebih baik membiarkan diri untuk tetap tenang, menghindari pembuli sebagai cara yang bijak sebagaimana Yesus teladankan bagi kita. Orang omong apa, orang punya cara kirim media sosial kepada kita berlebihan, tidak sesuai dengan fakta. Tenang saja. Kita tetap serahkan kepada Tuhan. Bila perlu kalau berlebihan, serahkan kepada pihak yang berwajib untuk mereka yang mengurus. Karena ada undang-undang ITE itu. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, tergambar pula Allah Tuhan kita membenci sifat membuli dengan tujuan untuk menjatuhkan harkat dan martabat orang lain dengan menyakitinya, bukan saja secara fisik, tapi juga psikis dengan menekan emosional seseorang yang menyebabkan orang lain menderita, tertekan, dan tidak nyaman. Dan ketika penderitaan itu terjadi, maka Allah tidak tinggal diam. Allah akan membela korban dan menolongnya. Ada banyak kisah kesaksian Alkitab bagaimana Allah campur tangan terhadap orang-orang yang tertekan, yang dikejar-kejar oleh musuh, diperlakukan secara tidak adil. Di situ Allah hadir untuk membela dan menolong. Nah, karena hal membuli adalah hal yang ditentang Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara, baiklah kita kembali mengingat pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh menghargai dan mengasihi sesama dalam segala bentuknya, termasuk berusaha menghindari perilaku, sikap, perkataan yang membuat orang lain direndahkan. Jika ada kesempatan seperti itu, lebih baik memilih diam, lebih baik mendekatkan diri kepada Tuhan. Roh Kudus menolong kita dengan firman-Nya untuk kita boleh menjalani kehidupan dalam tuntunan kasih dan kemurahan-Nya. Amin.